Oke, kita tinggalkan metode kopresipitasi tadi, kita lanjut ke metode berikutnya yaitu metode polyol. Nah, polyol bisa juga, ini sebenarnya bahasa Inggris. Nah, konsepnya bagaimana? Jadi metode ini lebih kepada penggunaan polimer yang monomernya berupa alkohol. Bisa etilen glikol, bisa vinyl alkohol atau polyethylene glikol atau polyvinyl alkohol atau istilahnya PPA. Nah, jadi metode polyol ini yang paling banyak digunakan itu adalah etilen glikol. Nah, untuk apa metode polyol ini? Biasanya metode polyol ini lebih banyak digunakan untuk pembentukan logam yang tingkat kemurniannya tinggi dan alloy. Jadi alloy itu gabungan dua padatan logam tadi. Nah, ini adalah metode yang tepat untuk sintesis logam yang murni dan alloy. Selain itu, untuk beberapa partikel nano juga bisa dibuat dengan metode polyol. Nanti akan saya tunjukkan penelitiannya. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah ini, jadi ini ada logam, prekursor logamnya. Ini adalah PPP-nya. Kemudian ini ada etilen glikol. Nah, biasanya metode polyol ini bisa menghasilkan material dengan berbagai macam bentuk, ya, atau berbagai macam struktur. Ini hanya ilustrasi gambar bagaimana metode polyol itu digunakan untuk menghasilkan berbagai macam struktur. Ini ada kubus, ada dekahedron, icosahedron, dan seterusnya. Nah, ini adalah jurnal penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode polyol. Dapat kita lihat logam prekursornya yang digunakan, yaitu sini ada indium, ada zinc, ya, zinc dengan aluminium, ini zinc dengan indium, ini indium dan timah. Kemudian menggunakan dietilen glikol. Temperaturnya coba kita lihat, dia tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi sekitar 180 sampai 240 derajat. Nah, ini adalah sintesis untuk material fotokatalis dan biasanya ini material fluorescence, ya. Nah, ini kalau kita amati dari data SEM, lihat ini memiliki data atau image yang berbeda-beda bentuknya. Nah, ini secara singkat bagaimana proses polyol di skala industri. Mari kita lihat bersama. Itu secara singkat tahapan-tahapan yang dilalui untuk menghasilkan material menggunakan metode polyol. Kalau kita lihat di akhir tadi, dia bisa menghasilkan polyol dalam bentuk liquid dan dalam bentuk kristal. Nah, itu biasanya dalam skala industri. Nah, kalau kita lihat untuk skala lab, kita lihat, coba perhatikan penelitian orang berikut. Nah, kalau kita lihat, ini ada, saya coba ambil dari penelitian UNES Semarang. Jadi ini sintesis nanopartikel perak menggunakan metode polyol dengan agen stabilisator PPA, polyvinyl alkohol. Nah, mengapa dia memilih polyol? Jadi
kalau kita lihat penjelasan di sini dia lebih kepada metode ini ya, metode ini lebih sederhana dan materialnya mudah didapatkan. Memang betul karena metode poliol ini sebenarnya hampir mirip dengan metode kopresipitasi karena dia hanya peralatan yang dibutuhkan hanya peralatan gelas ya. Dan namun perbedaannya di sini karena ini ada menggunakan campuran polimer alkohol, jadi di situ perbedaannya. Jadi polimer alkohol yang digunakan itu untuk apa? Biasanya cenderungnya untuk stabilisator. Nah, jadi itu adalah metode atau penelitian yang menggunakan metode poliol. Nah, ini bisa dicari sendiri nih judulnya atau ketik aja metode poliol PDF gitu ya. Nah, ini akan banyak sekali judul yang keluar dari metode ini. Nanti bisa dibaca mengapa metode poliol dipilih. Dan biasanya ini cenderungnya untuk menghasilkan partikel-partikel yang ukuran nano. Karena metode poliol ini ukurannya lebih terkontrol. Oke, kita balik ke slide. Nah, kalau kita lihat bahwa metode ini juga punya kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya apa? Tadi sudah disampaikan di jurnal penelitian tersebut, itu menyatakan bahwa metodenya sederhana. Selain itu temperatur yang digunakan juga rendah. Tadi kan 180 sampai 240 derajat, itu tidak terlalu tinggi. Kemudian dia bisa menghasilkan metode ini bisa menghasilkan powder dengan kemurnian yang tinggi dan bebas zat organik. Kemudian dia mampu mengontrol ukuran partikel, bentuk dan homogen ya. Ini karena tadi akibat kemampuan stabilisasi dari si polimer alkohol tadi. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ini butuh banyak alkohol yang polihidroksi ya. Kemudian pemisahan fasa diperlukan dalam ini memang kalau mencampur itu terkadang kita harus memperhatikan juga, karena ketika mencampur itu apalagi dengan metode poliol pasti dia akan terdapat perbedaan fasa, dan ini harus dilakukan pemisahan fasa. Kemudian harus selektif terhadap pemilihan alkohol polihidroksi. Nah, untuk pemurnian molekul intermediate ini juga sangat sulit, tapi ini sebenarnya kelemahan-kelemahan yang bisa teratasi jika metode poliol yang digunakan tepat. Pastinya parameter keberhasilan metode poliol itu ada di prekursor ya, ada di temperatur, kemudian konsentrasi dan jenis polimer yang digunakan. Oke, mungkin itu yang metode poliol.